251 kerugian besar. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Di dalam kegelapan ruang dengar, Luo Feng hanya bisa merasakan kekosongan dalam benaknya. Dia sama sekali tidak bisa mendengar apapun dari dunia luar. Kita gagal, kita gagal, kita benar-benar gagal. Bagaimana mungkin kita gagal? Bagaimana mungkin kita gagal? Luo Feng ditelan oleh gelombang penyesalan dan rasa sakit. Sehubungan dengan serangan itu, dia telah menaruh terlalu banyak harapan padanya. Sejak kegagalan bom hidrogen, umat manusia hanya punya satu langkah tersisa, membiarkan Hong dan Dewa Petir, dua orang terkuat di bumi bertarung. Namun, bahkan pertarungan sampai mati tidak memberikan jaminan apapun. Dan meriam laser kelas B6 yang dia peroleh adalah sesuatu yang sangat terjamin. Seluruh elit bumi semuanya bersemangat karena meriam itu. Semua orang mengantisipasi serangan ini. Memang, meriam B6 sangat kuat. Meriam itu dengan mudah menghancurkan otak binatang bertanduk emas itu, bahkan melesat ke luar angkasa. Namun, tidak seorang pun dapat menduga bahwa meskipun otaknya telah meledak dan hanya tersisa mulutnya, binatang bertanduk emas itu masih hidup dan tidak mati. Bagaimana mungkin ia tidak mati? Bagaimana ini bisa terjadi? Di dalam ruang borgol pergelangan tangan, Babata terkejut dan menggelengkan kepalanya. Tidak benar, tidak benar. Baik manusia maupun hewan, jiwa tetap berada di dalam kesadaran seseorang, dan itu ada di dalam otak. Menghancurkan otak, berarti kematian yang pasti. Kecuali jejak rohnya ada di setiap sel, di mana hanya dengan satu sel, ia dapat terlahir kembali. Namun, tingkat bintang pasti tidak dapat mencapai tahap seperti itu. Babata terus-menerus menggelengkan kepalanya, kecuali jika binatang bertanduk emas itu memiliki bakat khusus. Tidak seorang pun tahu, di dalam alam semesta, pemahaman tentang binatang luar angkasa terlalu sedikit, terlalu sedikit. Bahkan sepanjang hidup Master Planet Yunmo, ia tidak pernah bertemu dengan binatang bertanduk emas. Pemahaman tentang binatang bertanduk emas itu terlalu sedikit. Di dalam ruang dengar, cepat, meriam laser, cepat dan ambil meriam laser. Jia Yi tiba-tiba meraung. 11 orang lainnya di rumah itu tersadar. Meriam laser, mata Luo Feng juga terbuka lebar, menatap layar, hanya untuk melihat robot logam hitam itu menggenggam meriam laser dan melarikan diri dengan panik. Di adegan lain, siluet besar mengejar dengan gila-gilaan di belakang. Kecepatan terbang robot logam itu adalah 2110 meter per detik, monster menelan di dasar laut mengejar, bergerak dengan kecepatan 36.069 meter per detik, jarak antara keduanya adalah 520 km, 460 km, 398 km. Di dalam ruang dengar, suara mekanis tanpa emosi itu berkata tanpa henti. Ekspresi semua orang berubah. Cepat, cepat, cepat. Dewa Petir berkata dengan mendesak. Itu tidak akan berhasil. Wajah Hong pucat, menggelengkan kepalanya. Keduanya awalnya memiliki jarak sekitar 1000 km. Kecepatan monster pemakan itu 36 km per detik. Kecepatan robot itu terlalu lambat, 30 detik dan ia akan menyusul. Meriam laser itu tidak akan mendapat kesempatan untuk melepaskan tembakan kedua. Kelompok prajurit penjelajah bintang di samping panik begitu keras hingga tangan mereka terkepal cukup erat hingga terdengar sendi-sendi mereka berderak. Luo Feng menatap layar. Saat monster pemakan itu bergerak maju di bawah air, satelit tidak dapat mengambil gambarnya. Namun, ia masih dapat mengikuti dan melacak kekuatan hidup monster bertanduk emas yang besar itu. Bagaimanapun, kekuatan hidupnya terlalu besar. Terutama sekarang dengan kecepatannya yang meningkat dengan cepat menjadi 2 kali lipat dari sebelumnya, kekuatan hidupnya jauh lebih kuat, 3.200 meter di bawah permukaan laut, sayap monster bertanduk emas itu lebih besar. Dari sebelumnya, sisik-sisiknya lebih rapat, ukiran emas pada sisik-sisik itu tampaknya memiliki kekuatan magis, yang memungkinkan kecepatan monster bertanduk emas di bawah air meningkat ke tingkat yang tidak dapat dipercaya. Amarah. Monster bertanduk emas itu mengamuk tidak seperti sebelumnya, bahkan serangan sebelumnya dari bom hidrogen sebelumnya hanyalah cedera dangkal baginya. Namun kali ini, kerusakannya 10 kali lipat, 100 kali lipat lebih buruk. Cedera ini yang tidak seperti cedera sebelumnya membangkitkan kegilaan dan kemarahan di dalam tulang-tulangnya. Tiba-tiba, kecepatan binatang bertanduk emas itu menurun. Dua tanduk, satu panjang dan satu pendek yang telah mengambang di punggungnya. Yang panjang tiba-tiba menyala dengan cahaya keemasan dan menjadi seberkas cahaya keemasan,
melesat lurus ke atas. Siu, secepat kilat, tanduk emas itu langsung menembus lebih dari 3.000 meter lautan, menerobos permukaan. Itu terlalu cepat, itu tidak memberi robot hitam waktu untuk menghindar. Kedua tangan robot logam hitam itu menggenggam meriam B6, meriam itu masih dalam tahap persiapan. Kumpulkan, tanduk emas itu segera menembus meriam laser yang indah berbentuk kristal, menghancurkan persiapan meriam itu. Dengan ledakan, meriam itu pecah seperti kaca, dan pada saat yang sama, tanduk emas itu dengan ganas menusuk tubuh robot logam hitam itu. Rumble, robot logam Yttrium hitam itu sangat kokoh. Weng, robot itu berubah seperti bintang jatuh, tertiup angin di udara dan terbang puluhan kilometer ke belakang sebelum jatuh langsung ke laut dengan suara keras dan tenggelam. Di dalam ruang dengar, Hong, Dewa Petir, Luo Feng dan yang lainnya semua menonton layar. Di layar, siluet di laut secara bertahap tenggelam lebih dalam lagi. Luo Feng, robot itu telah mengalami serangan yang sangat kuat, menyebabkan sistem kendali di dalam tubuhnya rusak, aku tidak dapat memanggilnya kembali lagi. Suara Babata bergema di benak Luo Feng memejamkan matanya, satu robot perbaikan tidak berarti apa-apa sama sekali. Namun, serangan yang membawa harapan umat manusia, telah gagal. Maaf, Luo Feng, dalam basis dataku, informasi mengenai binatang buas luar angkasa terlalu sedikit. Mengenai binatang bertanduk emas, bahkan lebih sedikit lagi. Aku hanya tahu sedikit pengetahuan umum. Babata meminta maaf. Dia juga tahu seperti apa kegagalan ini bagi umat manusia lainnya. Keheningan. Hanya ada keheningan di dalam ruang kerja. Jiayi berdiri di dekat jendela dan mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya. Dia menyalakan satu dan menghisapnya sendirian. Berikan aku satu juga. Zusi mengambil satu dan menghisapnya juga. Semua orang duduk dengan tenang, atau memejamkan mata karena kesakitan. Pada dasarnya, semua orang sangat diam. Pertahanan yang kuat, kecepatan yang luar biasa, dan bahkan dapat meledak dengan kecepatan yang lebih mengejutkan dari sebelumnya. Tidak hanya itu, bahkan dengan otaknya yang meledak, dia masih dapat bertahan hidup dan menyerang. Dia bahkan memiliki kemampuan sebagai pembaca roh, karena dapat mengendalikan tanduknya untuk menyerang dari jarak jauh. Juga, kekuatannya sangat besar. Pikiran Luo Feng memutar ulang informasi itu. Ia memiliki dunia internal di dalamnya yang dapat secara langsung menelan sejumlah besar logam ke dunia itu. Dan kecepatan pertumbuhannya sangat mengejutkan. Ya Tuhan, bagaimana makhluk luar angkasa seperti itu mendarat di bumi, dan bagaimana mereka bisa melawan? Weng, tiba-tiba sebuah komunikator jam bergetar, 12 orang di ruang kerja semuanya menoleh hampir bersamaan, itu adalah jam tangan komunikasi taktis Mo Henderson. Ia menekan tombol dan segera terdengar suara berbahasa Inggris Amerika, apakah kalian punya ide di sisi itu? Apakah ada ide lagi? Tanya Luo Feng, tanya. Kedua ketua, apakah ada cara lain? Baiklah, aku akan bertanya. Mo Henderson berkata dengan lembut sebelum menutup telepon. Mo Henderson melihat ke yang lain. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Hong dan Dewa Petir saling memandang, senyum muncul bersamaan di wajah mereka. Senyum aneh yang tampaknya mengandung perasaan menerima kematian, senyum yang mengguncang jiwa seseorang. Kegagalan ini merupakan pukulan berat bagi setiap negara. Awalnya dipenuhi dengan harapan, banyak orang dengan gembira menyaksikan kepala monster bertanduk emas itu hancur, beberapa orang bahkan pingsan karena kegembiraan mereka. Namun, semua ini berantakan dan pemandangan berubah dari surga menjadi neraka, mereka telah memasuki mimpi buruk. Monster yang menelan itu, lebih menakutkan dan lebih kuat dari apa yang dibayangkan manusia. Bahkan tanpa kepalanya, ia masih sekuat sebelumnya, dan kecepatannya bahkan lebih cepat. Ya Tuhan, selamatkan anak-anakmu. Tuhan, beberapa elit bumi, bahkan mereka yang tidak religius, mulai berdoa dengan tenang. Hanya di saat-saat yang mengerikan dan tanpa harapan seperti itu manusia akan mengharapkan keajaiban atau campur tangan ilahi. Dan pada saat itu, bahkan para elit ini mengharapkan campur tangan seperti itu. Jelas, mereka putus asa dan sama sekali tidak berdaya. Lapisan batu di dasar laut, sekitar 23.000 meter di bawah permukaan. Tubuh monster bertanduk emas itu tergeletak di dalam kegelapan, seluruh tubuhnya bersinar dengan benang-benang cahaya keemasan, kepalanya yang hanya tersisa dengan mulut, memiliki darah dan daging yang saling terkait, kulit terbentuk kembali dan sisik-sisik muncul kembali.
Dalam waktu singkat, ia tumbuh kembali. Bahkan telinganya terus tumbuh, dan sepasang mata emas gelapnya juga tumbuh kembali. Akhirnya, seluruh kepalanya telah tumbuh kembali, dengan satu tanduk pendek dan satu tanduk panjang di dahinya. Satu-satunya hal adalah sisik-sisik di kepalanya lebih lembut dan tidak sekeras bagian tubuhnya yang lain. Amarah dapat terlihat di dalam pupilnya, amarah yang tak berujung. Itu seperti kobaran api yang menyala. Melolong, melolong, raungan bernada rendah yang mengandung kemarahan terus bergema di seluruh tubuhnya. Cederanya terlalu parah. Ia tidak akan pernah melupakan saat ketika cahaya putih menembus tubuhnya. Cahaya itu begitu cepat sehingga bahkan tidak dapat menghindarinya dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Seluruh kekuatan tubuhnya telah terkumpul di dalam tanduknya. Ia sangat kokoh dan sangat tajam. Meskipun laser telah menjatuhkannya jauh, ia tidak hancur meskipun rusak parah. Wow, begitu tubuhnya pulih sepenuhnya, monster bertanduk emas itu merasakan lapar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia internalnya juga sangat dirusak. Setiap sel dalam tubuhnya berteriak. Ia telah menggunakan terlalu banyak energi, kekuatannya telah berkurang banyak. Ia membutuhkan makanan darurat. Monster bertanduk emas itu mengeluarkan lolongan rendah, bergegas keluar dari lapisan batu ke atas. Ia membutuhkan makanan. Ia membutuhkan logam. Ruang dengar rumah Luo Feng, langit di luar mulai gelap. Luo Feng dan 9 orang lainnya sedang melihat 2 orang. Hong dan Dewa Petir. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup jika kita terus seperti ini. Monster pemakan ini terlalu kuat, terlalu aneh. Hong menggelengkan kepalanya, ia akan menjadi lebih kuat hanya dengan tumbuh, bahkan jika kita manusia bersembunyi di dalam reruntuhan arkeologi, kita tetap akan terbunuh olehnya. Selain itu, saya yakin ia mengalami cedera parah setelah menerima serangan dari meriam laser. Saya menduga ledakan kecepatan terakhirnya adalah akibat dari kerusakan berat. Itu mungkin merupakan ledakan terakhirnya sebelum ia mati. Setelah ia mengatakan kalimat terakhir itu, bahkan Hong sendiri tidak mempercayainya. Bahkan jika itu bukan ledakan terakhir, kekuatannya pasti akan jauh lebih rendah dari sebelumnya. Hong berkata, kita harus mengambil kesempatan ini saat ia lemah dan membunuhnya. Benar, begitu kita kehilangan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan lain. Dewa Petir mengangguk. Luo Feng dan yang lainnya agak sedih. Apakah mereka akan melihat Hong dan Dewa Petir mempertaruhkan nyawa mereka? Dewa Petir dan aku sama-sama memiliki wilayah kekuasaan kami sendiri. Jika kita benar-benar mempertaruhkan segalanya, masih ada harapan. Hong tersenyum, di sampingnya, Dewa Petir juga mengangguk dan tersenyum, kulitnya tumbuh kembali dan sisik-sisiknya muncul kembali. Dalam waktu singkat, ia tumbuh kembali. Bahkan telinganya tumbuh dengan mantap, dan sepasang mata emas gelapnya juga tumbuh kembali. Akhirnya, seluruh kepalanya tumbuh kembali, dengan satu tanduk pendek dan satu tanduk panjang di dahinya. Satu-satunya hal adalah sisik-sisik di kepalanya lebih lembut dan tidak sekeras bagian tubuhnya yang lain. Amarah terlihat di pupilnya, amarah yang tak berujung. Itu seperti kobaran api yang menyala. Melolong, melolong. Raungan bernada rendah yang mengandung kemarahan terus bergema di seluruh tubuhnya. Cederanya terlalu parah. Ia tidak akan pernah melupakan saat ketika cahaya putih menembus tubuhnya. Cahaya itu begitu cepat sehingga bahkan tidak bisa menghindarinya dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Seluruh kekuatan tubuhnya telah terkumpul di dalam tanduknya. Ia sangat kokoh dan sangat tajam. Meskipun laser telah menjatuhkannya jauh, ia tidak hancur meskipun rusak parah. Begitu tubuhnya pulih sepenuhnya, monster bertanduk emas itu merasakan lapar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia internalnya juga sangat dirusak. Setiap sel dalam tubuhnya berteriak. Ia telah menggunakan terlalu banyak energi, kekuatannya telah berkurang banyak. Ia membutuhkan makanan darurat. Monster bertanduk emas itu mengeluarkan lolongan rendah, bergegas keluar dari lapisan batu ke atas. Ia membutuhkan makanan. Ia membutuhkan logam. Ruang dengar rumah Luo Feng, langit di luar mulai gelap. Luo Feng dan 9 orang lainnya sedang melihat 2 orang. Hong dan Dewa Petir. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup jika kita terus seperti ini. Monster pemakan ini terlalu kuat, terlalu aneh. Hong menggelengkan kepalanya, ia akan menjadi lebih kuat hanya dengan tumbuh. Bahkan jika kita manusia bersembunyi di dalam reruntuhan arkeologi, kita tetap akan terbunuh olehnya. Selain itu, saya yakin ia mengalami cedera parah setelah menerima serangan dari meriam laser. Saya menduga ledakan kecepatan terakhirnya adalah akibat dari kerusakan berat.
Itu mungkin merupakan ledakan terakhirnya sebelum ia mati. Setelah ia mengatakan kalimat terakhir itu, bahkan Hong sendiri tidak mempercayainya. Bahkan jika itu bukan ledakan terakhir, kekuatannya pasti akan jauh lebih rendah dari sebelumnya. Hong berkata, kita harus mengambil kesempatan ini saat ia lemah dan membunuhnya. Benar, begitu kita kehilangan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan lain. Dewa Petir mengangguk. Luo Feng dan yang lainnya agak sedih. Apakah mereka akan melihat Hong dan Dewa Petir mempertaruhkan nyawa mereka? Dewa Petir dan aku sama-sama memiliki wilayah kekuasaan kami sendiri. Jika kita benar-benar mempertaruhkan segalanya, masih ada harapan. Hong tersenyum, di sampingnya, Dewa Petir juga mengangguk dan tersenyum, kulitnya tumbuh kembali dan sisik-sisiknya muncul kembali. Dalam waktu singkat, ia tumbuh kembali. Bahkan telinganya tumbuh dengan mantap, dan sepasang mata emas gelapnya juga tumbuh kembali. Akhirnya, seluruh kepalanya tumbuh kembali, dengan satu tanduk pendek dan satu tanduk panjang di dahinya, satu-satunya hal adalah sisik-sisik. Di kepalanya lebih lembut dan tidak sekeras bagian tubuhnya yang lain. Amarah terlihat di pupilnya, amarah yang tak berujung. Itu seperti kobaran api yang menyala. Melolong, melolong, raungan bernada rendah yang mengandung kemarahan terus bergema di seluruh tubuhnya. Cederanya terlalu parah. Ia tidak akan pernah melupakan saat ketika cahaya putih menembus tubuhnya. Cahaya itu begitu cepat sehingga bahkan tidak bisa menghindarinya dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Seluruh kekuatan tubuhnya telah terkumpul di dalam tanduknya. Ia sangat kokoh dan sangat tajam. Meskipun laser telah menjatuhkannya jauh, ia tidak hancur meskipun rusak parah. Wow, begitu tubuhnya pulih sepenuhnya, monster bertanduk emas itu merasakan lapar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia internalnya juga sangat dirusak. Setiap sel dalam tubuhnya berteriak. Ia telah menggunakan terlalu banyak energi, kekuatannya telah berkurang banyak. Ia membutuhkan makanan darurat. Monster bertanduk emas itu mengeluarkan lolongan rendah, bergegas keluar dari lapisan batu ke atas. Ia membutuhkan makanan. Ia membutuhkan logam. Ruang dengar rumah Luo Feng, langit di luar mulai gelap. Luo Feng dan 9 orang lainnya sedang melihat 2 orang. Hong dan Dewa Petir, tidak ada peluang untuk bertahan hidup jika kita terus seperti ini. Monster pemakan ini terlalu kuat, terlalu aneh. Hong menggelengkan kepalanya, ia akan menjadi lebih kuat hanya dengan tumbuh, bahkan jika kita manusia bersembunyi di dalam reruntuhan arkeologi, kita tetap akan terbunuh olehnya. Selain itu, saya yakin ia mengalami cedera parah setelah menerima serangan dari meriam laser. Saya menduga ledakan kecepatan terakhirnya adalah akibat dari kerusakan berat. Itu mungkin merupakan ledakan terakhirnya sebelum ia mati. Setelah ia mengatakan kalimat terakhir itu, bahkan Hong sendiri tidak mempercayainya. Bahkan jika itu bukan ledakan terakhir, kekuatannya pasti akan jauh lebih rendah dari sebelumnya. Hong berkata, kita harus mengambil kesempatan ini saat ia lemah dan membunuhnya. Benar, begitu kita kehilangan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan lain. Dewa Petir mengangguk. Luo Feng dan yang lainnya agak sedih. Apakah mereka akan melihat Hong dan Dewa Petir mempertaruhkan nyawa mereka? Dewa Petir dan aku sama-sama memiliki wilayah kekuasaan kami sendiri. Jika kita benar-benar mempertaruhkan segalanya, masih ada harapan. Hong tersenyum, di sampingnya, Dewa Petir juga mengangguk dan tersenyum, satu-satunya hal adalah sisik di kepalanya lebih lembut dan tidak sekeras bagian tubuhnya yang lain. Amarah dapat terlihat di pupilnya, amarah yang tak berujung. Itu seperti kobaran api yang menyala. Melolong, melolong, raungan bernada rendah yang mengandung amarah terus bergema di seluruh tubuhnya. Cederanya terlalu parah. Ia tidak akan pernah melupakan saat ketika cahaya putih menembus tubuhnya. Cahaya itu begitu cepat sehingga bahkan tidak dapat menghindarinya dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Seluruh kekuatan tubuhnya telah terkumpul di dalam tanduknya. Itu sangat kokoh dan sangat tajam. Meskipun laser telah menjatuhkannya jauh, itu tidak hancur meskipun rusak parah. Begitu tubuhnya pulih sepenuhnya, monster bertanduk emas itu merasakan kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia internalnya juga sangat dirusak. Setiap sel dalam tubuhnya berteriak. Ia telah menggunakan terlalu banyak energi, kekuatannya telah berkurang banyak. Ia membutuhkan makanan darurat. Monster bertanduk emas itu mengeluarkan lolongan rendah, bergegas keluar dari lapisan batu ke atas. Ia membutuhkan makanan, ia membutuhkan logam. Ruang dengar rumah Luo Feng, langit di luar mulai gelap.
Luo Feng dan 9 orang lainnya sedang melihat 2 orang. Hong dan Dewa Petir, tidak ada peluang untuk bertahan hidup jika kita terus seperti ini. Monster pemakan ini terlalu kuat, terlalu aneh. Hong menggelengkan kepalanya, ia akan menjadi lebih kuat hanya dengan tumbuh, bahkan jika kita manusia bersembunyi di dalam reruntuhan arkeologi, kita tetap akan terbunuh olehnya. Selain itu, saya yakin ia mengalami cedera parah setelah menerima serangan dari meriam laser. Saya menduga ledakan kecepatan terakhirnya adalah akibat dari kerusakan berat. Itu mungkin merupakan ledakan terakhirnya sebelum ia mati. Setelah ia mengatakan kalimat terakhir itu, bahkan Hong sendiri tidak mempercayainya. Bahkan jika itu bukan ledakan terakhir, kekuatannya pasti akan jauh lebih rendah dari sebelumnya. Hong berkata, kita harus mengambil kesempatan ini saat ia lemah dan membunuhnya. Benar, begitu kita kehilangan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan lain. Dewa Petir mengangguk, Luo Feng dan yang lainnya agak sedih. Apakah mereka akan melihat Hong dan Dewa Petir mempertaruhkan nyawa mereka? Dewa Petir dan aku sama-sama memiliki wilayah kekuasaan kami sendiri. Jika kita benar-benar mempertaruhkan segalanya, masih ada harapan. Hong tersenyum, di sampingnya, Dewa Petir juga mengangguk dan tersenyum, satu-satunya hal adalah sisik di kepalanya lebih lembut dan tidak sekeras bagian tubuhnya yang lain. Amarah dapat terlihat di pupilnya, amarah yang tak berujung. Itu seperti kobaran api yang menyala. Melolong, melolong, raungan bernada rendah yang mengandung amarah terus bergema di seluruh tubuhnya. Cederanya terlalu parah, ia tidak akan pernah melupakan saat ketika cahaya putih menembus tubuhnya. Cahaya itu begitu cepat sehingga bahkan tidak dapat menghindarinya dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Seluruh kekuatan tubuhnya telah terkumpul di dalam tanduknya. Itu sangat kokoh dan sangat tajam. Meskipun laser telah menjatuhkannya jauh, itu tidak hancur meskipun rusak parah. Begitu tubuhnya pulih sepenuhnya, monster bertanduk emas itu merasakan kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia internalnya juga sangat dirusak. Setiap sel dalam tubuhnya berteriak. Ia telah menggunakan terlalu banyak energi, kekuatannya telah berkurang banyak. Ia membutuhkan makanan darurat. Monster bertanduk emas itu mengeluarkan lolongan rendah, bergegas keluar dari lapisan batu ke atas. Ia membutuhkan makanan, ia membutuhkan logam. Ruang dengar rumah Luo Feng, langit di luar mulai gelap. Luo Feng dan 9 orang lainnya sedang melihat 2 orang. Hong dan Dewa Petir. Tidak ada peluang untuk bertahan hidup jika kita terus seperti ini. Monster pemakan ini terlalu kuat, terlalu aneh. Hong menggelengkan kepalanya, ia akan menjadi lebih kuat hanya dengan tumbuh, bahkan jika kita manusia bersembunyi di dalam reruntuhan arkeologi, kita tetap akan terbunuh olehnya. Selain itu, saya yakin ia mengalami cedera parah setelah menerima serangan dari meriam laser. Saya menduga ledakan kecepatan terakhirnya adalah akibat dari kerusakan berat. Itu mungkin merupakan ledakan terakhirnya sebelum ia mati. Setelah ia mengatakan kalimat terakhir itu, bahkan Hong sendiri tidak mempercayainya. Bahkan jika itu bukan ledakan terakhir, kekuatannya pasti akan jauh lebih rendah dari sebelumnya. Hong berkata, kita harus mengambil kesempatan ini saat ia lemah dan membunuhnya. Benar, begitu kita kehilangan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan lain. Dewa Petir mengangguk, Luo Feng dan yang lainnya agak sedih. Apakah mereka akan melihat Hong dan Dewa Petir mempertaruhkan nyawa mereka? Dewa Petir dan aku sama-sama memiliki wilayah kekuasaan kami sendiri. Jika kita benar-benar mempertaruhkan segalanya, masih ada harapan. Hong tersenyum, di sampingnya, Dewa Petir juga mengangguk dan tersenyum, meskipun laser telah menjatuhkannya. Jauh, ia tidak hancur meskipun rusak parah. Begitu tubuhnya pulih sepenuhnya, monster bertanduk emas itu merasakan lapar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia internalnya juga sangat dirusak. Setiap sel dalam tubuhnya berteriak. Ia telah menggunakan terlalu banyak energi, kekuatannya telah berkurang banyak. Ia membutuhkan makanan darurat. Monster bertanduk emas itu mengeluarkan lolongan rendah, bergegas keluar dari lapisan batu ke atas. Ia membutuhkan makanan, ia membutuhkan logam. Ruang dengar rumah Luo Feng, langit di luar mulai gelap. Luo Feng dan 9 orang lainnya sedang melihat 2 orang. Hong dan Dewa Petir, tidak ada peluang untuk bertahan hidup jika kita terus seperti ini. Monster pemakan ini terlalu kuat, terlalu aneh. Hong menggelengkan kepalanya, ia akan menjadi lebih kuat hanya dengan tumbuh,
bahkan jika kita manusia bersembunyi di dalam reruntuhan arkeologi, kita tetap akan terbunuh olehnya. Selain itu, saya yakin ia mengalami cedera parah setelah menerima serangan dari meriam laser. Saya menduga ledakan kecepatan terakhirnya adalah akibat dari kerusakan berat. Itu mungkin merupakan ledakan terakhirnya sebelum ia mati. Setelah ia mengatakan kalimat terakhir itu, bahkan Hong sendiri tidak mempercayainya. Bahkan jika itu bukan ledakan terakhir, kekuatannya pasti akan jauh lebih rendah dari sebelumnya. Hong berkata, kita harus mengambil kesempatan ini saat ia lemah dan membunuhnya. Benar, begitu kita kehilangan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan lain. Dewa Petir mengangguk. Luo Feng dan yang lainnya agak sedih. Apakah mereka akan melihat Hong dan Dewa Petir mempertaruhkan nyawa mereka? Dewa Petir dan aku sama-sama memiliki wilayah kekuasaan kami sendiri. Jika kita benar-benar mempertaruhkan segalanya, masih ada harapan. Hong tersenyum, di sampingnya, Dewa Petir juga mengangguk dan tersenyum, meskipun laser telah menjatuhkannya jauh, ia tidak hancur meskipun rusak parah. Begitu tubuhnya pulih sepenuhnya, monster bertanduk emas itu merasakan lapar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia internalnya juga sangat dirusak. Setiap sel dalam tubuhnya berteriak. Ia telah menggunakan terlalu banyak energi, kekuatannya telah berkurang banyak. Ia membutuhkan makanan darurat. Monster bertanduk emas itu mengeluarkan lolongan rendah, bergegas keluar dari lapisan batu ke atas. Ia membutuhkan makanan. Ia membutuhkan logam. Ruang dengar rumah Luo Feng, langit di luar mulai gelap. Luo Feng dan 9 orang lainnya sedang melihat 2 orang. Hong dan Dewa Petir, tidak ada peluang untuk bertahan hidup jika kita terus seperti ini. Monster pemakan ini terlalu kuat, terlalu aneh. Hong menggelengkan kepalanya, ia akan menjadi lebih kuat hanya dengan tumbuh, bahkan jika kita manusia bersembunyi di dalam reruntuhan arkeologi, kita tetap akan terbunuh olehnya. Selain itu, saya yakin ia mengalami cedera parah setelah menerima serangan dari meriam laser. Saya menduga ledakan kecepatan terakhirnya adalah akibat dari kerusakan berat. Itu mungkin merupakan ledakan terakhirnya sebelum ia mati. Setelah ia mengatakan kalimat terakhir itu, bahkan Hong sendiri tidak mempercayainya. Bahkan jika itu bukan ledakan terakhir, kekuatannya pasti akan jauh lebih rendah dari sebelumnya. Hong berkata, kita harus mengambil kesempatan ini saat ia lemah dan membunuhnya. Benar, begitu kita kehilangan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan lain. Dewa Petir mengangguk. Luo Feng dan yang lainnya agak sedih. Apakah mereka akan melihat Hong dan Dewa Petir mempertaruhkan nyawa mereka? Dewa Petir dan aku sama-sama memiliki wilayah kekuasaan kami sendiri. Jika kita benar-benar mempertaruhkan segalanya, masih ada harapan. Hong tersenyum, di sampingnya, Dewa Petir juga mengangguk dan tersenyum. Itu mungkin ledakan terakhirnya sebelum mati. Setelah dia mengatakan kalimat terakhir itu, bahkan Hong sendiri tidak mempercayainya. Bahkan jika itu bukan ledakan terakhir, kekuatannya pasti jauh lebih rendah dari sebelumnya. Hong berkata, kita harus mengambil kesempatan ini saat dia lemah dan membunuhnya. Benar, begitu kita kehilangan kesempatan ini, tidak akan ada yang lain. Dewa Petir mengangguk. Luo Feng dan yang lainnya agak sedih. Apakah mereka akan melihat Hong dan Dewa Petir mempertaruhkan nyawa mereka? Dewa Petir dan aku sama-sama memiliki wilayah kekuasaan kami sendiri. Jika kita benar-benar mempertaruhkan semuanya, masih ada harapan. Hong tersenyum, di sampingnya, Dewa Petir juga mengangguk dan tersenyum. Itu mungkin ledakan terakhirnya sebelum mati. Setelah dia mengatakan kalimat terakhir itu, bahkan Hong sendiri tidak mempercayainya. Bahkan jika itu bukan ledakan terakhir, kekuatannya pasti jauh lebih rendah dari sebelumnya. Hong berkata, kita harus mengambil kesempatan ini saat dia lemah dan membunuhnya. Benar, begitu kita kehilangan kesempatan ini, tidak akan ada yang lain. Dewa Petir mengangguk. Luo Feng dan yang lainnya agak sedih. Apakah mereka akan melihat Hong dan Dewa Petir mempertaruhkan nyawa mereka? Dewa Petir dan aku sama-sama memiliki wilayah kekuasaan kami sendiri. Jika kita benar-benar mempertaruhkan semuanya, masih ada harapan. Hong tersenyum, di sampingnya, Dewa Petir juga mengangguk dan tersenyum. Domain. Luo Feng agak terkejut. Hanya Hong yang memiliki domainnya sendiri di bumi, dan Hong menjadi nomor 1 yang tak terbantahkan di planet ini karenanya. Namun menurut Hong, sepertinya Dewa Petir pun kini memiliki domainnya sendiri. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin?
Dari ruang borgol pergelangan tangan, mata Babata terbuka lebar dan dia terus berteriak, domain. Bagaimana mungkin satu planet tiba-tiba muncul dengan dua yang memiliki domain mereka sendiri, dan mereka berdua hanyalah pejuang penjelajah bintang. Ini tidak mungkin, yang satu adalah kelainan, ini sudah seperti memenangkan lotre. Bagaimana mungkin ada dua, Babata, tidak perlu keributan seperti itu. Pikiran Luo Feng tersampaikan kepadanya, jika Dewa Petir memiliki domainnya sendiri, maka dalam pertempuran sampai mati dengan binatang bertanduk emas, ada sedikit harapan, itu hal yang baik. Suasana hati Luo Feng sangat berat. Tidak, Luo Feng, kamu tidak mengerti. Di dalam ruang virtual, Babata berkata, begini saja, pesawat ulang-alikmu membawa 3 bentuk besar dan 9 tingkat, syarat untuk bentuk ketiga, kau harus ingat, kan? Aku ingat, mencapai tingkat semesta, pengalinya 48, dan aku harus memiliki domainku sendiri. Baru setelah itu aku bisa berlatih dan menggunakannya. Luo Feng mengingatnya dengan jelas, 3 syarat, mencapai tingkat semesta adalah 1, apa artinya itu? Maksudnya, bahkan di antara para pejuang tingkat semesta, ada yang tidak memiliki domain mereka sendiri. Tingkat semesta, biasanya, satu galaksi hanya memiliki satu tingkat semesta. Dan mereka belum tentu memiliki domain mereka sendiri. Babata tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan panik, menurut 4 tahap dasar. Persepsi, domain, dunia, Luo Feng saat ini, kamu hanya berada di bagian dasar saja. Bahkan dalam kategori prajurit tingkat bintang, sangat sedikit dari mereka yang benar-benar memiliki domain mereka sendiri. Untuk seorang prajurit tingkat penjelajah bintang memiliki domain mereka sendiri. Pada dasarnya itu adalah keberuntungan bodoh, mendapatkan hadiah pertama dalam lotre. Bumi sudah memiliki Hong, dan sekarang bahkan Dewa Petir juga. Dari sudut pandang teoritis, ini pada dasarnya adalah 1 dari triliunan. Babata tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Luo Feng berpikir sejenak, reaksi. Babata memang memiliki logikanya. Satu galaksi biasanya hanya menghasilkan satu keberadaan semesta, dan mereka belum tentu memiliki domain mereka sendiri. Kemungkinan seorang prajurit penjelajah bintang memiliki domainnya sendiri pada dasarnya tidak mungkin, namun bumi memiliki 2. Itu juga bagus. Babata mengangguk, Dewa Petir ini memiliki wilayah kekuasaannya sendiri. Jika dia dan Hong bekerja sama, dengan serangan pengorbanan nyawa yang terakhir, mereka memang memiliki harapan. Ada harapan. Luo Feng terkejut setelah mendengar 2 kata itu dari Babata. Oh, Luo Feng, kamu belum pernah berkelana di alam semesta sebelumnya, Anda tidak tahu betapa sulitnya memperoleh wilayah kekuasaan sendiri. Jika Hong dan Dewa Petir ditemukan di alam semesta, mereka akan dibunuh oleh orang lain yang iri, atau diundang untuk bergabung dengan organisasi besar. Penjelajah bintang yang memiliki wilayah kekuasaan sendiri, sudah pasti dicap sebagai jenius. Dan prajurit dengan wilayah kekuasaan sendiri, begitu mereka mempertaruhkan segalanya, akan sangat menakutkan, karena mereka dapat menggunakan gen dan sel, kekuatan tubuh, jiwa dan kekuatan mental, kesadaran semuanya bergabung bersama. Mereka dapat beresonansi dengan ruang di alam semesta. Babata menjelaskan, dan ketika mereka mempertaruhkan segalanya, jiwa mereka akan terbakar. Kombinasi kekuatan ini menyebabkan kekuatan mereka meningkat ke tingkat yang menakutkan. Bahkan ketika mereka tidak mempertaruhkan segalanya, prajurit penjelajah bintang dengan wilayah kekuasaan mereka sendiri, secara alami tak terkalahkan di kelas mereka sendiri. Saat mereka mempertaruhkan segalanya, yang satu adalah penjelajah bintang level 7 sementara yang lain adalah penjelajah bintang level 8. Saya percaya bahwa wilayah kekuasaan Hong, jauh lebih luas dan dalam, bahkan mungkin sudah mencapai domain level 2. Ketika mereka berdua mengorbankan jiwa mereka dan bertarung sampai mati, akan sulit untuk mengatakannya. Babata mendesah tanpa henti, 2 orang jenius yang luar biasa, jika mereka diekspos ke seluruh alam semesta, mereka bahkan tidak perlu mempertaruhkan nyawa mereka. Di hamparan rumput distrik Mingyue, Luo Feng menyaksikan kapal demi kapal pergi. Hong, Dewa Petir, kau harus berhasil. Luo Feng bergumam pelan, lolong, gemuruh. Suara gemuruh dari sisi timur, ledakan, suara raungan monster terdengar, api berkobar. Sejak sore hari, makhluk laut telah memulai pertempuran mereka dengan kota markas Jiangnan. Namun, dengan persiapan manusia hingga 10 tahun, mereka pasti dapat menahan serangan mereka setidaknya untuk beberapa saat.
Berderit, Luo Feng mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan ke ruang tamu. Seluruh keluarganya ada di ruang tamu. Sobat, ada apa? Luo Hua berdiri dan bertanya. Apakah monster yang menelan itu sudah mati? Su Xin, yang awalnya duduk di sofa berdiri, dengan gugup menatap Luo Feng dengan penuh harap. Ketujuh orang di ruang tamu itu semua menatap Luo Feng. Luo Feng sebelumnya telah mengungkapkan bahwa mereka akan menyerang monster pemakan itu hari ini, dan ada jaminan besar untuk membunuhnya. Tidak, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Namun, masih ada harapan. Luo Feng berkata dengan lembut, pasti masih ada harapan. Setelah selesai, Luo Feng segera naik ke atas. Ketujuh orang di ruang tamu itu saling memandang. Gong Xinlan berkata dengan lembut, tekanan pada Little Feng pasti sangat besar. Su Xin, temani dia. Oke, Su Xin mengikuti tangga ke atas. Di dalam kamar tidur lantai 2, Luo Feng berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit. Babata, apakah ada cara lain untuk membunuh monster yang menelan? Luo Feng bertanya. Tidak, bahkan meriam laser B6 telah gagal dan hancur, tidak ada cara lain. Kalian hanya dapat mengandalkan jenius prajurit domain penjelajah. Bintang 2 untuk bertarung. Babata berkata, ketika mereka mengorbankan jiwa mereka, ada peluang. Babata, Luo Feng bertanya, pecahan esensi tembaga hibridaku, sangat tajam. Jika Hong atau Dewa Petir menggunakannya, bukankah itu akan sangat kuat? Mereka bahkan mungkin dapat membunuh binatang bertanduk emas. Tidak, salah satu dari mereka menggunakan tombak, sementara yang lain menggunakan bilah. Babata berkata dengan pasti, hanya ketika menggunakan senjata dan pedang, mereka dapat memaksimalkan kekuatan domain mereka. Pecahan esensi tembaga hibrida ini, hanyalah sebuah pecahan, bagaimana kedua petarung akan menggunakannya. Hanya kamu sebagai pembaca roh yang dapat menggunakannya. Luo Feng panik dalam hati. Perasaan menunggu kepunahan umat manusia, sangat menyakitkan. Dia merasa sangat tidak berdaya. Jangan khawatir, aku sedang membuat tombak dan bilah pedang. Kata Babata, senjata Hong dan Dewa Petir, tombak dan bilah pedang, meskipun keduanya dapat dianggap sebagai senjata dewa di bumi, di alam semesta, keduanya terlalu lemah. Aku menggunakan beberapa bahan logam dari kapal untuk melebur beberapa senjata, baik ketajaman maupun kekokohan, keduanya pasti akan melampaui apa yang dimiliki Hong dan Dewa Petir sekarang. Bagus. Luo Feng tiba-tiba mendengar langkah kaki di luar, Su Xin membuka pintu dan masuk. Kamu pasti sangat lelah. Su Xin duduk di tempat tidur, memijat bahu Luo Feng dengan lembut. Aku baik-baik saja. Luo Feng mengendus aroma parfum yang tercium dari tubuh Su Xin dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya dan menariknya untuk memeluknya. Su Xin bergerak mendekati Luo Feng, meletakkan kepalanya di dadanya, dan berkata dengan lembut, Luo Feng, ada sesuatu yang awalnya ingin kukatakan kepadamu setelah bencana ini berlalu, namun, aku khawatir jika aku tidak mengatakannya sekarang, aku tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk mengatakannya. Ada apa? Luo Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku hamil. Su Xin berkata dengan lembut. Suaranya lembut, namun bergema seperti guntur di telinga Luo Feng. Luo Feng segera duduk tegak, tampak terkejut pada Su Xin. Kamu mengatakan. Ya, Su Xin mengangguk. Haha, coba aku periksa. Oh, hehe, memang, itu sepasang anak kembar, keduanya laki-laki. Haha. Suara Babata bergema di benak Luo Feng. Hamil, ini, mata Luo Feng terbuka lebar. Dia sangat senang namun juga sangat khawatir. Ada apa dengan ini? Memang, selama liburan musim dingin sebelum dia tinggal bersama Su Xin, dan mereka mulai membicarakan pernikahan. Ketika seorang pria dan wanita hidup bersama, hal-hal pasti terjadi secara alami. Jika bukan karena binatang bertanduk emas, dia akan sangat gembira setelah mendengar berita seperti itu. Namun, sekarang, umat manusia dan masyarakatnya sedang menghadapi kepunahan, namun Su Xin sedang hamil, dan mengandung anak kembar. Apakah kamu tidak bahagia? Su Xin terkejut. Tidak, bukan seperti itu, aku sangat bahagia, hanya sangat gelisah. Kekhawatiran Luo Feng, tanpa persiapan apapun, malah bertambah 10 kali lipat. Sial. Ketika dia bersama Su Xin sebelumnya, mereka tidak pernah memikirkan perlindungan, kehamilan seharusnya menjadi hal yang baik karena mereka akan segera menikah. Siapa yang akan tahu sekarang? Jika mereka tidak membunuh binatang bertanduk emas itu,
seluruh umat manusia pasti akan mati. Bahkan jika dia memiliki kekuatan untuk melindungi istri dan anak-anaknya, bagaimana dia bisa membiarkan mereka menjalani kehidupan yang begitu sepi? Dan Luo Feng sangat jelas, bepergian di alam semesta tanpa mencapai tingkat penjelajah bintang berarti kematian yang pasti. Luo Feng, apa yang kamu pikirkan? Su Xin mengangkat tangannya dan meraih lengannya. Tidak ada. Luo Feng dengan lembut memeluk Su Xin, menundukkan kepalanya, bersandar di perutnya. Ini membuatnya tertawa, masih terlalu pagi, kamu tidak bisa mendengar apapun. Aku bisa mendengarnya. Luo Feng memikirkannya, ini adalah pewarisan garis keturunan. Pidato Hong sebelumnya tentang memberi anak-anaknya kesempatan untuk bertahan hidup tidak begitu berkesan bagi Luo Feng, tetapi sekarang berkesan. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Anak-anak, aku tidak tahu apakah aku akan mendapat kesempatan untuk melihat ibumu melahirkanmu. Namun, aku berjanji, kamu akan memiliki masa kecil yang indah, bisa pergi ke sekolah, berlatih seni bela diri. Aku tidak akan membiarkanmu hidup dalam ketakutan, selamanya menjalani hidup tanpa harapan. Aku berjanji dengan nyawaku. Tanggal 16 Januari sore hari, ada kabut. Luo Feng melangkah ke pesawat ulang-alik yang terbang tinggi dan tiba di pangkalan Hongning. Tidak ada pejalan kaki yang terlihat di kota markas Hongning, hanya sejumlah besar personel militer yang bergerak cepat. Luo Feng mendarat di pintu masuk kapal pengangkut antar bintang itu. Penyelidik Luo, penjaga di pintu masuk membungkuk dengan hormat. Luo Feng langsung masuk, dengan cepat menuju ruang pelatihan tempat Hong dan Dewa Petir berada. Di sepanjang jalan setapak, dia bertemu dua orang, satu pria dan satu wanita, keduanya pemuda. Wajah gadis itu mirip dengan Hong. Luo Feng pernah membaca informasi tentang putra dan putri Hong sebelumnya. Penyelidik Luo, kedua pemuda itu membungkuk. Kalian berdua adalah anak-anak kepala. Luo Feng bertanya, meskipun mereka tampak muda, kedua pemuda ini sebenarnya lebih tua dari Luo Feng, hanya karena perbedaan kekuatan, mereka tampak lebih muda. Ya, mata kedua pemuda itu merah, jelas mereka baru saja menangis. Pada saat ini, aku tidak akan menemui kepala. Kalian berdua dapat memberikan kedua senjata ini kepada kepala dan Dewa Petir. Juga, baju besi ini, berikan kepada Dewa Petir. Luo Feng berkata, sambil menyerahkan tas yang dikenakannya kepada mereka. Di dalamnya ada senjata tajam yang telah dikeluarkan Babata malam sebelumnya. Bersamaan dengan itu ada baju besi ketat yang ditinggalkan pemilik Gunung Naga Hitam X-81 saat ia meninggal. Hong memiliki tanaman merambat kontak awan untuk melindungi seluruh tubuhnya, jadi ia tidak membutuhkannya. Memberikannya kepada Dewa Petir tentu saja lebih masuk akal. Ini, kedua pemuda itu terkejut. Kepala suku hampir tidak pernah memperhatikan kalian berdua, tetapi ayahmu sangat agung dan mulia. Sungguh, kata Luo Feng sebelum berbalik dan pergi dalam ruang pelatihan. Hong berpakaian hitam, memegang gagang pedang yang sepenuhnya hitam. Dan berpakaian putih adalah Dewa Petir, dia juga sedang memeriksa bilah pedang hitam murni. Senjata yang bagus. Mata Hong berbinar. Kekokohan bilah pedang itu, bagian tengahnya, terasa sangat nyaman untuk digunakan. Sangat cocok dengan keahlianku. Dewa Petir tidak dapat menahan diri untuk tidak memujinya. Dan, sangat tajam. Dengan gerakan yang mudah, hanya dengan mengayunkan bilah pedang itu saja sudah memberikan perasaan seperti mengiris udara. Hong tertawa saat melihat Dewa Petir, baju besi itu adalah harta karun, kau telah menemukan emas. Haha, sepertinya bukan hanya kita yang mendapatkan beberapa hadiah dari reruntuhan, Luo Feng ini juga mendapatkannya. Dewa Petir tidak dapat menahan diri untuk tidak memuji, apakah dia menemukan gudang senjata di reruntuhan itu. Kalau tidak, bagaimana lagi dia bisa menemukan senjata yang sangat cocok untuk kita, dan dengan kualitas seperti itu juga. Hong dan Dewa Petir sama-sama memiliki wilayah kekuasaan mereka sendiri. Mereka berada pada level yang sangat tinggi, meskipun mereka baru saja menerima senjata, mereka hanya perlu sedikit gerakan dan merasakannya sebelum dapat memaksimalkan potensi dan kekuatannya secara penuh. Tuan, sebuah suara rendah terdengar, monster menelan baru saja muncul di Amerika. Ia berkeliaran di hutan belantara dan baru saja melahap galangan kapal yang rusak, menelan banyak kapal uap yang terkorosi. Ia muncul hanya selama 2 menit dan 18 detik sebelum terbang kembali ke lautan. Ekspresi Hong dan Dewa Petir berubah. Tadi malam, monster menelan muncul 2 kali berturut-turut, termasuk pagi ini,
yang membuatnya menjadi 3 kali. Setiap kali muncul, ia akan keluar untuk waktu yang sangat singkat, melahap sejumlah besar logam sebelum terbang kembali. Ia menjadi sangat berhati-hati. Suara Hong dingin, jelas laser dari sebelumnya telah membuatnya lebih berhati-hati. Namun, dari tadi malam hingga sekarang, ia benar-benar keluar 3 kali untuk makan. Ia pasti telah mengalami kerusakan berat dan membutuhkan menelan sejumlah besar logam untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Benar, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dewa Petir berkata dengan serius. Ya, Hong mengangguk. Mereka awalnya berpikir untuk mengambil kesempatan saat monster menelan itu keluar dari laut untuk menyerang dan membunuhnya. Mereka tidak menyangka waktu yang dihabiskannya di luar begitu singkat dan segera mundur. Kita akan terbang di atas laut mengikuti kekuatan hidupnya dan melacaknya. Saat itu muncul, tatapan Dewa Petir menjadi tajam. Ayo pergi. Hong bahkan lebih jujur. Mereka jelas, monster menelan itu sekarang adalah monster yang masih dalam tahap pemulihan. Saat mereka menyia-nyiakan kesempatan ini, ketika monster pemakan itu telah mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, peluang mereka akan semakin kecil. Di luar tembok kota Yangzhou, markas besar Jiangnan dipisahkan menjadi distrik utama dan 8 benteng besar. 8 kota ini mengelilingi kota utama. Itulah sebabnya setelah pertempuran dimulai, pertempuran sesungguhnya terjadi di 8 kota besar, dan distrik utama berada tepat di dalam dan sangat aman. Kecuali jika diserang langsung oleh monster pemakan, biasanya tidak akan tersentuh. Siu, siu, siu. Pisau menari-nari, terbang melewati dinding logam ke sungai yang luas. Sungai ini dipenuhi dengan ratusan juta monster yang mengikuti jalur dari sungai Yangtze, menggali jalan mereka melalui sini. Sungai itu panjangnya 12 km dan lebarnya 60 meter. Makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya berenang di sepanjang jalur, membunuh ke arah kota Yangzhou, sama sekali tidak takut mati. Mundur, mereka mundur. Para prajurit di dinding berteriak dengan gembira. Jumlah monster yang terbunuh terlalu banyak, seluruh sungai telah tersumbat. Makhluk-makhluk di belakang bahkan tidak bisa melewatinya, bersama dengan para pemimpin gerombolan di depan, mereka semua dibunuh dalam sekejap oleh Luo Feng. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain mundur dan berkumpul kembali. Lida Wei mengamati pemandangan di bawah, kita punya waktu sekitar 2 jam untuk beristirahat. Luo Feng mengamati mayat-mayat yang menyumbat seluruh sungai, sambil menggelengkan kepalanya. Ada terlalu banyak monster, setiap hari, makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya lahir, apakah manusia bisa mengimbanginya? Mereka bisa bertahan untuk waktu yang singkat, namun seiring berjalannya waktu, mereka akan kelelahan dan situasinya akan semakin buruk. Hal terburuk adalah, monster pemakan itu menghancurkan dinding besi pangkalan. Begitu dinding itu hilang, dinding yang dibangun selama puluhan tahun untuk perlindungan, makhluk laut bisa langsung masuk dan membunuh penduduk. Begitu itu terjadi, semuanya berakhir. Masalah yang paling mendesak adalah membunuh monster pemakan itu terlebih dahulu. Luo Feng melihat jam tangan komunikasi taktisnya, itu adalah sumber informasi Dojo of Limits dan Thunder Dojo yang mengirimkan. Berita, 2 kepala besar, Hong dan Thunder God telah pergi dan menuju ke Samudra Pasifik untuk melawan monster yang menelan. Lida Wei di sampingnya juga menundukkan kepalanya untuk melihat komunikator jam tangannya. Apakah sudah dimulai? Wajah Lida Wei menunjukkan sedikit kecemasan. Komandan Li, saya akan kembali terlebih dahulu. Jika ada masalah, beritahu saya, kata Luo Feng sebelum dengan cepat terbang menjauh. Luo Feng terbang tinggi di atas kota Yangzhou, dia melihat dengan jelas bahwa beberapa layar besar di dalam jalan telah beralih ke pemandangan di atas Samudra Pasifik. Dan di layar tersebut, seorang pria berpakaian hitam dan pria botak lainnya berjubah putih, terbang berdampingan. Luo Feng merasa hatinya hancur. Harapan terakhir umat manusia, pikir Luo Feng, mengenai alasan menyiarkan ini ke Dojo of Limits, Thunder Dojo, dan ke seluruh dunia, Luo Feng sangat jelas. Bagaimanapun, kedua pemimpin dojo terbesar akan bertarung sampai mati demi umat manusia dan mereka memiliki peluang besar untuk kalah. Apakah mereka seharusnya membiarkan para pemimpin mereka mengorbankan diri mereka sendiri dalam keheningan dan kerahasiaan? Bagi seluruh dunia, kali ini, juga memacu semangat juang umat manusia. Jika Hong dan Thunder God berhasil, tentu saja itu akan menjadi peristiwa yang menggembirakan. Jika mereka gagal, mereka masih akan membangkitkan tekad dan semangat juang umat manusia. Distrik Mingyue,
Sebagai distrik kecil Dojo of Limits, semua penduduk sudah mulai berkumpul dan menuju ke dojo. Di dalam aula pelatihan terbesar Dojo of Limits, sekitar 1.000 orang telah berkumpul. Dinding besar di sampingnya memiliki layar besar, proyektor memproyeksikan rekaman pada mereka. Itu adalah Lautan Pasifik. Pada saat ini, Hong dan Dewa Petir, dua pejuang terkuat di bumi saat ini, terbang berdampingan di atas Lautan Pasifik. Target mereka adalah makhluk laut terkuat, monster menelan. Dari samping terdengar suara yang menjelaskan kejadian itu dan pertempuran khusus ini. Pertempuran yang sangat penting ini disiarkan ke seluruh dunia. Termasuk para pemimpin berbagai negara yang menonton dengan gugup. Dua pejuang terkuat umat manusia. Mereka mempertaruhkan segalanya. Penyelidik Luo, seberapa kuat monster menelan itu? Dua kepala itu pasti akan menang. Seorang pemuda berkata dengan lembut dari belakang Luo Feng. Luo Feng melirik pemuda itu. Dia adalah seorang pejuang baru, yang baru saja pindah ke Mingyue belum lama ini. Melihat pemuda ini, Luo Feng merasa seperti sedang menatap lurus ke saat dia baru saja pindah dari apartemen sewaannya ke distrik Mingyue beberapa waktu lalu. Pasti, mereka akan menang. Luo Feng berkata dengan tegas. Dengan hampir 1.000 orang di dalam ruang pelatihan, semua orang mengangkat kepala untuk melihat layar. Karena waktu yang terbatas, dojo tidak memiliki kemampuan untuk mengumpulkan begitu banyak kursi, terutama pada saat seperti ini, tidak ada yang bisa mempersiapkan ini. Keluarga Luo Feng juga hadir. Luo Feng memegang tangan Su Xin, diam-diam menonton layar. Pada saat itu, seluruh dunia sedang menonton dua petarung terkuat umat manusia hingga saat ini, satu berbaju hitam sementara yang lain berbaju putih, keduanya seperti dewa legendaris yang terbang di udara. Memang, saat itu baru sore di Huaxia, tetapi bagi Hong dan Dewa Petir yang berada jauh di lautan, langit sudah gelap. Haha, Saudara Hong, menurutmu berapa banyak orang yang sedang menonton kita berdua sekarang? Dewa Petir menyeringai dan tertawa. Lebih dari 6 miliar kurasa. Hong tertawa dan meliriknya, pada saat seperti ini, apakah ada kebutuhan untuk hal-hal seperti itu? Astaga, tidak bisakah seseorang merasa bangga bahkan sebelum kematiannya? Dewa Petir tersenyum. Wajah nakal itu selama puluhan tahun, bahkan pada saat seperti ini, tetap saja sama. Hong tersenyum saat mengatakannya. Pada saat itu, jiwa mereka merasakan kekosongan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka telah mengabaikan kematian mereka yang akan segera terjadi, membuang semua hal lain dari pikiran mereka. Target mereka hanya satu. Untuk membunuh monster yang menelan. Dalam keadaan seperti itu, keduanya merasa benar-benar tenang. Setiap sel dalam tubuh mereka hampir mendidih, semuanya siap untuk bertempur. Tuan, monster yang menelan itu berenang dengan cepat ke atas, ia akan segera terbang keluar dari permukaan. Sebuah suara bergema di benak Hong. Sistem AI yang penuh perhitungan. Sebenarnya, jumlah sistem AI yang diperoleh Hong sangat banyak, seperti pembangunan ruang virtual Istana Dewa Perang, seperti suara yang berbicara di dalam Dojo of Limits yang selalu berbicara dengan suara lembut itu. Hong dapat mengambil begitu banyak harta karun untuk dipertukarkan, jadi penghasilannya pasti jauh lebih banyak dari itu. Bagaimanapun, dia adalah yang terkuat di bumi, sebagian besar harta karun dari reruntuhan sebelumnya diambil olehnya sendiri. Seperti ketika Luo Feng menghadiri pesta penyelidik, Hong hanya menjentikkan tangannya dan gulungan penyelidik muncul. Ini karena dia memiliki kompartemen penyimpanan ruang, sama seperti Luo Feng. Mengenai kualitas harta karun, Luo Feng telah memperoleh lebih banyak darinya. Namun dalam hal kuantitas, Hong memiliki lebih banyak dari Luo Feng. Terbang keluar dari permukaan, Hong menatapnya. Pergi, ke sana. Hong berteriak. Wus, wus. Satu hitam dan satu putih, dua sinar cahaya dengan cepat menuju barat daya. Di malam yang gelap, angin menderu, lautan dalam bergolak hebat dan ombak menghantam permukaan, gelombang demi gelombang setinggi puluhan meter terbentuk. Gemuruh, makhluk mengerikan itu dengan ganas berlari keluar dari lautan, dengan sayap bersisik yang sangat besar, 4 cakar, ekor yang kuat, dan tanduk emas yang tampaknya menembus langit. Namun ukiran emas pada tanduk itu tampaknya sedikit meredup dari sebelumnya. Namun, pupil emas gelapnya tampak lebih gila dan menakutkan. Itu adalah jenis kegilaan yang menindas. Ia mendapatkan kembali kekuatannya secara bertahap, begitu kekuatannya cukup, ia pasti akan membalas dendam, dengan ganas. Raung, binatang bertanduk emas itu langsung terbang keluar dari permukaan laut.
Sekitar 10 kilometer dari sana, tiba-tiba berhenti, sedikit menggerakkan kepalanya. Pupil emas gelapnya tampak mampu melihat sejauh 100 kilometer, memperhatikan dua energi di depan. Namun, energi lemah dan kecil ini benar-benar berani menantangnya. Ini membuat binatang bertanduk emas itu semakin marah. Garis keturunannya yang murni dan elit membuatnya sangat bangga dan sombong. Melihat ke alam semesta yang luas, itu adalah garis keturunan terkemuka dan paling elit. Di planet yang begitu kecil dan lemah, manusia yang lemah benar-benar berani menantangnya. Gemuruh, sayap bersisik itu mulai mengembang, dalam sekejap, itu menjadi seberkas cahaya yang langsung menuju ke arah Hong dan Dewa Petir. Seluruh dunia menahan napas pada saat itu. Di dalam ruang pelatihan Dojo of Limits di distrik Mingyue, hampir 1.000 orang dengan gugup menonton layar. Di layar, di atas lautan dalam, tubuh besar monster yang menelan itu berjarak kurang dari 1.000 meter dari Hong dan Dewa Petir. Gemuruh, gemuruh. Seluruh tubuh Hong dan Dewa Petir memancarkan cahaya yang membuat jantung berdebar. Dalam sekejap, mereka telah memulai pengorbanan jiwa mereka. Pertarungan telah dimulai dalam sekejap. Hong, Dewa Petir, semuanya terserah padamu. Luo Feng memegang tangan Susin, menatap perut Susin, dan kembali menatap layar malam. Lautan hitam pekat yang dalam bergemuruh, angin menderu, dan semuanya gelap. Dan di atas lautan, musuh terbesar dan paling menakutkan umat manusia, monster menelan, terlibat dalam pertempuran dengan dua pejuang terhebat umat manusia, Hong dan Dewa Petir. Gemuruh, gemuruh. Dalam sekejap, Hong dan Dewa Petir sudah mulai menggunakan teknik terkuat yang tersedia bagi para pejuang dengan domain. Jika mereka tidak memiliki domain mereka sendiri, mereka tidak akan memiliki cara untuk menggunakan keterampilan seperti itu. Seluruh tubuh Hong, termasuk tombak itu, dalam sekejap, diselimuti cahaya hitam. Dewa Petir diselimuti cahaya hijau seperti ular. Haha, Dewa Petir tertawa keras. Haha, Hong juga tertawa. Siu, siu. Keduanya segera menjadi dua sinar cahaya, menyerang langsung ke monster menelan dari arah yang berbeda. Monster menelan itu mengambang di udara, pupil matanya yang gelap menatap dingin ke arah dua manusia yang menyerbunya. Dari sudut pandangnya, kedua manusia ini hanyalah semut, dua semut yang sedikit lebih kuat dari yang lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Yang Zhou, di dalam ruang pelatihan Dojo of Limits. Luo Feng berada di samping keluarganya, menonton layar dengan gugup. Mereka mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Luo Feng, dengan Hong dan Dewa Petir mengerahkan seluruh kemampuan mereka, mereka telah memulai pengorbanan jiwa mereka. Pertarungan mereka akan berlangsung paling lama 1 menit. Dalam 1 menit, jika monster pemakan itu belum terbunuh, mereka berdua tidak akan mampu melawan. Suara babata bergema di kepala Luo Feng. Hati Luo Feng menjadi heboh, pengorbanan jiwa, apakah itu mirip dengan pengorbanan jiwa pembaca roh planet Yunmo? Di dalam berbagai buku dan manual planet Yunmo, ada banyak yang berkaitan dengan dasar-dasarnya. Namun, dalam manual kurang dari mixet lebih besar dari, ada juga beberapa teknik rahasia, misalnya, kurang dari Soul Imprint lebih besar dari, kurang dari Tower of the Void lebih besar dari dan lainnya. Masing-masing dari mereka sangat mendalam dan mendalam, tentu saja, ada keterampilan mengenai pengorbanan jiwa. Ini jelas berbeda, dari segi tingkat keterampilan, versi planet Yunmo jauh lebih tinggi. Namun, meskipun tingkat keterampilannya lebih tinggi, kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan keduanya. Babata berkata, apa yang mereka gunakan sekarang, adalah jurus pamungkas yang hanya dapat digunakan oleh petarung dengan domain. Semangat, kekuatan mentah, kekuatan, tekad semuanya telah bersatu di seluruh alam semesta, meledak pada tingkat kekuatan yang sangat besar. Ini sangat menakutkan, jika mereka dapat membunuh musuh dalam waktu singkat, mereka masih dapat hidup. Namun, jika monster yang menelan itu tidak mati, maka mereka akan mati. Kata Babata, apakah penjaga perak cair sudah sampai di sana? Tanya Luo Feng. Saat itu di reruntuhan arkeologi tanda pagar 12, Luo Feng telah memperoleh 3 penjaga perak cair yang tidak berdaya, namun melalui perbaikan dan pengisian ulang kekuatan Babata, mereka sekarang dapat digunakan lagi. Hampir, namun, Luo Feng, penjaga perak cair adalah pengawal. Mereka berdua telah melakukan misi bunuh diri, jadi bahkan penjaga perak cair tidak akan memiliki kemampuan untuk membantu. Kata Babata tak berdaya. Kita hanya bisa melakukan semua yang kita bisa dan pasrah pada takdir.
Luo Feng menatap layar, meskipun percakapan dengan Babata terasa panjang, sebenarnya, karena itu hanya pikiran yang memantul ke sana kemari, itu hanya berlangsung sesaat. Dan dalam waktu sesingkat itu, pertarungan di layar telah mencapai klimaksnya. Itu dapat dianggap sebagai pertarungan tingkat bintang, yang tidak dapat dilihat dengan jelas oleh orang-orang biasa dengan mata telanjang. Mereka hanya dapat menonton tayangan ulang di samping, versi yang diperlambat dan mendengarkan penjelasannya. Dan Luo Feng adalah satu-satunya orang di seluruh aula pelatihan yang mampu menyaksikan pertarungan. Dengan jelas, tidak bagus, keterampilan melahap pamungkas. Ekspresi Luo Feng berubah. Titik. Langit di atas lautan Pasifik. Ekor binatang bertanduk emas itu menjadi kabur, dengan cepat melesat melewati angkasa dan mencambuk ke arah Hong dan Dewa Petir. Suara ledakan terdengar, binatang bertanduk emas itu merasakan kekuatan yang sangat besar dari tombak musuh, mengurangi kekuatan di ekornya. Melolong, binatang bertanduk emas itu mengangkat kepalanya dan mengeluarkan lolongan yang menusuk telinga. Ia sangat marah. Awalnya ia mengira kedua orang ini hanyalah semut yang sedikit lebih kuat, sehingga ia hanya membutuhkan kekuatan normalnya untuk dengan mudah menghancurkan mereka. Namun setelah bertarung, ia menyadari, kedua manusia kecil ini memiliki kekuatan yang jauh lebih mengejutkan. Lebih dari apa yang telah diketahui oleh ingatan dan pengetahuan garis keturunannya tentang manusia penjelajah bintang. Selain itu, keterampilan pedang, keterampilan tombak jauh lebih mengejutkan. Setiap tebasan, setiap tembakan tampaknya dibuat oleh surga, membuatnya tidak dapat memprediksi sama sekali. Bisa dikatakan, binatang bertanduk emas yang baru lahir selama setahun ini, dengan umurnya yang panjang di depannya, sebanding dengan bayi manusia yang baru saja lahir dan masih minum susu. Meskipun garis keturunannya elit, ingatan garis keturunannya luas dan besar, tetapi selain teknik alaminya, pengetahuan dan ingatan lainnya semuanya harus dipelajari. Waktu 1 tahun, bagaimana itu cukup? Secara teori, bahkan dibandingkan dengan Luo Feng, itu jauh tertinggal. Dibandingkan dengan Hong dan Dewa Petir yang telah melangkah ke dunia domain, perbedaannya mencapai ratusan ribu mil. Dua prajurit yang menggunakan pengorbanan jiwa, versus binatang bertanduk emas yang telah menderita luka berat, perbedaannya tidak terlalu besar. Raungan, binatang bertanduk emas itu membuka mulutnya. Tidak bagus, hati-hati. Ekspresi Hong dan Dewa Petir berubah, seluruh dunia menyaksikan pemandangan ini melalui satelit. Ekspresi para petarung dan prajurit semuanya berubah. Semua orang telah melihat kemampuan unik binatang bertanduk emas itu sebelumnya, melahap. Gemuruh, Hong dan Dewa Petir mengikuti rencana pertempuran mereka sebelumnya, segera menuju ke arah yang sama dan terbang. Keduanya benar-benar saling menempel. Pupil mata binatang bertanduk emas itu mengamati dua titik kecil ini, lebih marah dari sebelumnya. Dua manusia kecil yang tidak layak ini pada dasarnya meminta untuk dibunuh. Ia pikir ia bisa menelan satu persatu, karena mereka bersama. Ia bisa menelan keduanya. Cici, ruang tak berbentuk itu menyebar hingga beberapa ratus meter di sekitarnya, benar-benar menutupi Hong dan Dewa Petir di area itu. Saudara Hong, ekspresi Dewa Petir sedikit berubah. Dengan lambaian tangannya, Hong membuat sejumlah besar sisa logam hitam muncul di antara dirinya dan monster yang melahap itu. Itu sangat padat sehingga tampaknya tidak ada ruang sama sekali di antaranya. Jika didasarkan pada massa, sejumlah besar sisa logam tampak lebih besar sedikit dari monster yang menelan. Panjang 180 meter, lebar 120 meter, tinggi 100 meter, itu perkiraan jumlahnya. Sejumlah besar sisa logam itu dikemas rapat bersama-sama. Orang harus tahu bahwa kapal Gunung Naga Hitam X-81 yang diperoleh Luo Feng hanya berukuran 100 meter. Dan meskipun logam kapal itu mungkin banyak, ada banyak ruang di dalamnya, seperti aula besar, kabin, ruang kendali, Ini berarti bahwa kapal perang, kapal pengangkut, dan yang lainnya semuanya hanyalah cangkang. Mereka tidak mungkin sepenuhnya terbuat dari logam. Namun, apa yang muncul adalah sisa-sisa logam yang dikemas rapat berbentuk mainan. Kami biarkan kau menelannya, semaumu. Jika kau tidak bisa menerimanya setelah menelan beberapa pangkalan militer, ini adalah sisa-sisa kapal kuno yang mungkin kualitasnya jauh lebih tinggi daripada logam di seluruh bumi. Bahkan, dengan begitu banyak logam, itu bahkan cukup untuk membangun 10 kapal pengintai. Mari kita lihat apakah kau bisa menelan semuanya. Mata Hong dingin saat dia berpikir sendiri.
Akal sehat, itu mirip dengan manusia yang memakan sesuatu, begitu dia makan terlalu banyak, mereka akan kekenyangan. Aku akan menambahkan lebih banyak untukmu. Tatapan Hong dingin, dengan cepat melambaikan tangannya. Hua, satu set logam panjang yang padat. Ayo, ini semua dariku yang mengumpulkan dari berbagai negara, totalnya ada 18 bom hidrogen. Ada bom atom lain yang digunakan untuk meledakkan bom hidrogen. Hong baru saja mengeluarkan bom hidrogen. Raungan, binatang bertanduk emas itu sangat marah, ia menghentikan melahapnya dan meraung. Terakhir kali, bom hidrogen seberat 1,5 juta ton dan kekuatannya, binatang itu masih ingat dengan jelas. Sekarang 18 bom lagi. Meskipun ukurannya lebih kecil, binatang bertanduk emas itu tidak berani menelannya secara acak. Dan, panjang 180 meter, lebar 120 meter dan tinggi 100 meter, yang seluruhnya terbuat dari logam, ia juga tidak berani menelan. Mengapa ia harus menggunakan beberapa kali perjalanan untuk menelan logam, dan tidak hanya sekali dan menelan lebih banyak saja? Itu karena, perutnya, ada batasnya. Manusia yang makan terlalu banyak akan kembung. Itulah logikanya tidak berani makan terlalu banyak. Setelah semua logam ini, hanya satu potong saja setara dengan logam normal bumi 100 dengan ukuran yang sama sepotong. Makan begitu banyak, dunia internalnya akan sangat kembung hingga akan runtuh. Begitu dunia internal runtuh, ia juga akan mati. Raungan, binatang itu meraung marah, tanduk binatang bertanduk emas yang sangat marah di dahinya tiba-tiba mulai bersinar melalui ukiran emas, pupilnya juga berubah menjadi warna emas cerah. Cahaya emas dengan cepat mengikuti lehernya, punggungnya dan sampai ke cakar depannya, cakar tajam yang digunakannya untuk menyerang secara langsung. Peng, sejumlah besar sisa logam itu dipukul sampai terbang kemana-mana, cakar tajam itu segera menyerang melewati logam ke tempat Hong dan Dewa Petir berada. Namun, saat cakar besar itu membubarkan sejumlah besar logam, gelombang hitam segera menyerbu, kecepatannya mengejutkan. Ci, suara yang sangat lembut, seperti rambut seseorang terbakar, persis seperti bagaimana monster yang menelan itu terkena laser B6 sebelumnya. Ci, gelombang hitam itu melewati cakar dan menabrak langsung ke perut binatang bertanduk emas itu. Sisiknya yang sangat kuat benar-benar dibor, meninggalkan lubang. Saudara Hong, suara sedih bergema keras di langit. Kilatan petir menyambar dengan liar ke arah rongga itu. Raungan, merasakan pria berpakaian hitam benar-benar mengebor ke dalam tubuhnya. Binatang bertanduk emas yang marah itu mulai mencakar ke arah pria botak berpakaian putih yang diselimuti petir. Cici, gelombang udara yang kuat itu menyerbu ke arah pria botak berpakaian putih itu. Ci, darah segar menyembur kemana-mana. Pinggang pria berpakaian putih itu telah diiris menjadi daging cincang. Hanya bagian atasnya yang baik-baik saja hanya karena baju besi yang pas yang diberikan Luo Feng padanya. Siu, dia tidak mundur, bahkan dengan separuh tubuhnya yang hancur berkeping-keping, dia tetap harus menyerbu masuk. Dia tahu rencana mereka dengan jelas. Hong akan mengebor binatang bertanduk emas itu dan harga yang harus dia bayar untuk menggunakan keterampilan seperti itu sangat mengerikan. Rencana mereka sejak awal hanya satu, untuk membunuh binatang bertanduk emas itu. Cara terbaik adalah dengan memasuki tubuhnya. Sepanjang jalan, terlepas dari kematian, kita tetap harus membunuhnya. Ada setengah siluet manusia putih. Kedua matanya memerah, kegilaan yang tak pernah terlihat sebelumnya. Petir menyambar separuh tubuh bagian bawah siluet manusia putih itu, dia langsung menusuk ke dalam rongga. Raungan, binatang bertanduk emas itu meraung marah, namun kedua manusia terkutuk itu telah memasuki daging dan tubuhnya. Titik. Seluruh dunia menjadi sunyi. Luo Feng menatap layar hanya untuk melihat binatang bertanduk emas yang sangat marah, sementara sisi kanan layar menunjukkan tayangan ulang dan rekaman yang diperlambat. Dalam tayangan ulang, kulit Hong berlumuran darah, hampir seperti dewa gila, menembus sisik binatang bertanduk emas itu dan masuk ke tubuhnya. Dewa Petir, dengan hanya separuh tubuhnya yang tersisa, dengan gila menyerbu tubuhnya, mempertaruhkan segalanya untuk membunuh binatang bertanduk emas itu. Keheningan, ketika Hong dan Dewa Petir memasuki tubuh binatang menelan, hati semua orang berdebar-debar. Namun, tidak seorang pun dapat melihat apa yang terjadi di dalam tubuh binatang menelan itu. Babata, bisakah Hong dan Dewa Petir menang? Luo Feng juga sangat gugup. Jangan khawatir, Hong dan Dewa Petir adalah dua petarung jenius di bumi dan sangat cerdas dan tegas. Untuk menghadapi jurus menelan,
Hong mengeluarkan begitu banyak serpihan logam. Dia mungkin khawatir binatang bertanduk emas itu benar-benar akan mampu menelan semua itu, jadi dia bahkan membawa banyak bom hidrogen. Ini memastikan bahwa binatang bertanduk emas itu tidak akan melahap semua itu, dan Hong menggunakan kesempatan itu untuk mempersiapkan jurus pamungkasnya. Jelas, jurus pamungkasnya butuh waktu untuk persiapan. Ketika binatang bertanduk emas yang marah itu mencakar serpihan logam itu dengan cakarnya, jurus pamungkas Hong dilepaskan tepat pada waktunya. Semua triknya saling berhubungan. Betapa hebatnya, kenang Babata, Luo Feng, jangan khawatir. Melihat penampilan mereka dari awal hingga akhir, mereka berdua jelas telah membuat persiapan yang cukup. Sekarang setelah mereka memasuki binatang bertanduk emas itu, binatang bertanduk emas itu tidak dapat menyerang dengan cakarnya. Oleh karena itu, peluang keberhasilan mereka telah meningkat menjadi sekitar 50% atau 60%. Bagaimana Luo Feng tidak khawatir hanya dengan kata-kata Babata? Dia tidak bisa berhenti khawatir. Luo Feng terus menatap layar. Binatang bertanduk emas itu masih merupakan pemegang salah satu garis keturunan paling unggul dari binatang luar angkasa, dan ia benar-benar membiarkan Hong dan Dewa Petir memiliki kesempatan untuk menembus sisiknya dan memasuki tubuhnya. Hanya saja, sangat naif. Kemampuan bertarungnya terlalu rendah. Babata tidak bisa menahan diri untuk berkata, melihat pertempuran sebelumnya, ia hanya mengandalkan kekuatan kasar. Memang, dengan kekuatan, bakat, binatang bertanduk emas itu, asalkan ia bertarung dengan lebih cerdas atau terampil, ia tidak akan berakhir seperti ini. Jika ia lebih kuat lagi, maka harapan kita akan semakin berkurang. Luo Feng agak getir. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya mengatakan bahwa binatang bertanduk emas ini mungkin sangat muda. Ia baru saja memasuki tahap pertumbuhan dewasanya. Mungkin ia tidak memiliki pengalaman sama sekali karena ia terlalu muda. Metode serangannya sangat sederhana dan kasar, jelas Babata. Ia dilahirkan dengan tubuh dan bakatnya. Namun, pengalaman, keterampilan, kedewasaan, kelicikan, perlu dikembangkan. Bahkan Einstein sang jenius bumi dan Sun Wu yang bijak dari periode negara-negara berperang pun, naif, saat mereka masih bayi. Jika Anda membiarkan binatang bertanduk emas ini tumbuh selama 10.000 atau 100.000 tahun, ia akan menjadi sangat menakutkan. Namun sekarang, ia masih kecil, dan binatang bertanduk emas muda dan kecil ini hampir menyebabkan manusia di bumi punah. Di langit di atas Samudra Pasifik. Binatang bertanduk emas itu menjerit kesakitan. Cici gelombang-gelombang cahaya keemasan menyebar di permukaan sisiknya lalu merembes ke dalam tubuhnya. Ia ingin membunuh kedua manusia keji itu di dalam tubuhnya. Jelas, karena medan perang ada di dalam tubuh binatang bertanduk emas itu, cahaya keemasan yang dikeluarkan oleh binatang bertanduk emas itu tidak terlalu merusak. Kalau tidak, ia akan membunuh dirinya sendiri. Boom gelombang-gelombang, seluruh tubuh binatang bertanduk emas itu bergetar. Mata emasnya yang gelap menyimpan sedikit kemarahan dan rasa sakit di dalamnya. Darah merah segar merembes keluar dari mulutnya. Boom gelombang-gelombang, getaran aneh ini menyebabkan binatang bertanduk emas itu mengangkat kepalanya dan meraung kesakitan. Tetesan darah merah mulai merembes keluar dari celah-celah di antara sisik-sisik yang bertumpuk di seluruh tubuhnya. Boom, boom, boom. Sementara ia meraung kesakitan, sejumlah besar tetesan darah mulai merembes keluar dari sisik-sisik di permukaan tubuh binatang bertanduk emas itu. Setelah sekitar 10 detik, seluruh tubuhnya terbungkus dalam lapisan darah. Awalnya, ia mulai meraung kesakitan. Namun seiring berjalannya waktu, raungannya terus-menerus menjadi lebih lembut. Pada akhirnya, ia tidak lagi mengeluarkan suara apapun. Tiba-tiba, mata emas gelapnya mulai meredup. Sayap bersisik raksasanya tenggelam, dan tubuhnya yang raksasa benar-benar mulai jatuh ke bawah tanpa daya. Di Tiongkok, pada tayangan di jalan-jalan, televisi di rumah-rumah, dan di dalam kamp militer. Kekuatan hidupnya melemah. Kekuatan hidup binatang pemakan yang kuat itu dengan cepat menurun. Ia hanya memiliki 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30% aslinya, sebuah suara yang sangat bersemangat terdengar di setiap bagian Tiongkok. Tidak hanya Tiongkok, setiap lokasi lain di bumi berada dalam keadaan kegembiraan yang ekstrim. Kita menang, menang, kemenangan, suara-suara dan bahkan teriakan penuh kegembiraan terdengar. Semua orang di bumi di setiap lokasi di bumi menjadi gempar.
Pada saat ini, tidak peduli laki-laki, perempuan, tua, muda, tidak peduli ras atau negara mana, setiap orang dari setiap negara bersorak kegirangan. Di aula pelatihan Limit Hall kota Yangzhou, terjadi kegemparan. Semua orang berteriak kegirangan. Berhasil, kekuatan hidupnya menghilang. Luo Feng menatap mayat binatang bertanduk emas yang jatuh dan berlumuran darah segar dengan penuh kegembiraan. Binatang itu benar-benar mati. Monster mengerikan yang membuat manusia putus asa ini akhirnya mati. Astaga, Luo Feng hampir tidak percaya kebahagiaan seperti itu telah tiba. Bagaimana dengan Hong dan Dewa Petir? Luo Feng menatap layar dengan saksama. Suara penyiar berdering, semua orang di bumi, kami harus menyampaikan berita yang menyedihkan. Saat ini, kami tidak dapat mendeteksi kekuatan hidup apapun. Dengan kata lain, meskipun binatang pemakan itu sudah mati, dua pejuang terkuat kita di bumi, pemimpin, Hong, dan Dewa Petir, telah mengorbankan diri mereka. Mereka adalah pahlawan yang telah menyelamatkan seluruh dunia. Keheningan, aula pelatihan menjadi tenang dengan sangat cepat. Mungkin tidak, suara babata bergema di benak Luo Feng, Hong dan Dewa Petir mungkin tidak mati. Mungkin tidak, kupikir mereka tidak dapat mendeteksi kekuatan hidup mereka lagi. Secercah kegembiraan dan harapan muncul di hati Luo Feng. Dia juga tidak ingin Hong dan Dewa Petir mati seperti ini. Tidak, detektor kekuatan hidup planetmu ditemukan di reruntuhan pesawat ruang angkasa. Detektor ini sebenarnya memiliki batas efektif. Ketika kekuatan hidup seseorang turun ke titik tertentu, detektor kekuatan hidup tidak dapat mendeteksinya lagi. Dan detektor itu sendiri tidak begitu bagus. Mungkin tidak dapat mendeteksi kekuatan hidup di bawah petarung tingkat pemula, jelas babata. Tidak, suara-suara terkejut terdengar di aula pelatihan, binatang menelan itu berhenti. Luo Feng membeku, Su Xin di sampingnya membeku, semua orang membeku. Luo Feng melihat ke atas. Binatang bertanduk emas yang awalnya jatuh tak berdaya di layar memang telah menghentikan jatuhnya. Ia hanya melayang di sana. Dan layar menampilkan bahwa binatang bertanduk emas itu mendapatkan kembali kekuatan hidupnya. Kekuatan hidup binatang menelan itu menjadi lebih kuat. Penyiar itu penuh dengan keterkejutan. Semua orang terperangah. Apa? Luo Feng membelalakkan matanya karena tidak percaya. Mengapa begitu sulit untuk membunuh? Mereka berkorban begitu banyak. Mengapa binatang MENELAP ini tidak mati? Binatang bertanduk emas itu melayang di udara. Kekuatan hidupnya terus menguat. Ketika ia mendapatkan kembali 10% dari kekuatannya, ia terus meningkat, 20%, hingga 30%. Ketika kekuatan hidupnya meningkat menjadi 30% dari aslinya level, berhenti meningkat. Banyak orang di bumi putus asa. Banyak orang menangis tanpa bersuara. Banyak orang jatuh berlutut kesakitan. Astaga, di langit di atas Samudra Pasifik, binatang bertanduk emas itu perlahan membuka matanya. Mata emas gelapnya sedikit tidak berdaya, ia belum pernah sedekat ini dengan kematian sebelumnya. Kali ini bahkan lebih buruk daripada pengalaman dengan meriam laser kelas B6, ia meraung tanpa daya. Binatang bertanduk emas itu melihat ke arah perutnya, apa yang terlihat adalah seorang pria berpakaian hitam dan seorang pria berpakaian putih berlumuran darah jatuh dari lubang di perutnya. Setelah itu, mereka langsung jatuh ke arah lautan di bawahnya. Binatang bertanduk emas itu melihat ke arah kedua orang ini, dua manusia yang tampaknya tidak penting ini menyebabkannya mendekati kematian seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah pengalaman ini, ia mengerti satu hal. Kau harus benar-benar mengerahkan kekuatan penuhmu bahkan terhadap musuh yang paling lemah. Binatang bertanduk emas itu mencakar dengan cakarnya. Di permukaan Samudra Pasifik berdiri seorang manusia putih keperakan. Ia mulai mengembang dengan ganas tepat setelah muncul. Dari sekitar 2 meter, langsung melebar hingga ketinggian 200 meter. Raksasa putih keperakan setinggi 200 meter. Besarnya hampir sama dengan binatang bertanduk emas. Binatang bertanduk emas itu terkejut saat melihat raksasa putih keperakan di bawahnya. Permukaan tubuh raksasa putih keperakan itu tampak mengeluarkan cairan putih keperakan. Dan sekarang, ia langsung mengulurkan telapak tangannya yang besar di antara binatang yang menelan itu dan dua petarung Hong dan Dewa Petir. PUCHI. Cakar itu menghantam telapak tangan, yang sebenarnya mulai tertekan karena benturan itu. Namun saat binatang bertanduk emas itu menarik kembali cakarnya,
cekungan di telapak tangan itu otomatis pulih dengan sendirinya. Saat raksasa putih keperakan itu menghalangi binatang bertanduk emas itu, manusia perak lainnya mengulurkan tangannya dan menangkap Hong dan Dewa Petir, lalu dengan cepat mulai melarikan diri ke kejauhan. Total ada 2 penjaga perak cair. Luo Feng memberitahu Babata untuk mengatur mereka datang ke sini terlebih dahulu. Jika mereka punya kesempatan, maka selamatkan Hong dan Dewa Petir. Bagaimana mungkin binatang bertanduk emas yang marah itu melihat kedua manusia keji itu dibawa pergi? Ia membentangkan sayapnya dan mengitari pelindung perak cair yang menghalanginya secepat kilat. Ia mengejar yang lain, dalam hal kecepatan, binatang bertanduk emas itu memang cepat. Pelindung perak cair itu bergerak dengan kecepatan sedikit lebih dari 10.000 meter per detik. Binatang menelan itu dengan cepat menyusulnya. Pelindung perak cair yang dikejar dengan ganas itu mengembang dan berubah menjadi raksasa perak yang sangat besar. Dalam sekejap, ia melilit binatang menelan itu. Pelindung perak cair lainnya di belakang dengan cepat mengangkat Hong dan Dewa Petir dan mulai berlari lagi. Hanya setelah beberapa saat binatang menelan itu bisa keluar. Binatang menelan itu menatap pelindung perak cair yang telah berkontraksi kembali menjadi ukuran manusia normal dengan marah. Meskipun benda aneh ini tidak secepat binatang menelan, dan serangannya tidak sekuat pria berpakaian hitam dan pria berpakaian putih, satu-satunya kelebihannya terletak pada tubuhnya yang seperti cairan yang dapat mengembang dan menyusut dengan cepat. Ia dapat membungkus orang seperti permen karet. Pelindung perak cair dapat mengurangi serangan binatang menelan yang paling kuat. Binatang menelan itu mengerti bahwa ia sebenarnya mungkin tidak memiliki kesempatan untuk mencuri 2 tubuh manusia itu dengan 2 pelindung perak cair ini bekerja sama. Binatang menelan, yang saat ini sangat rusak dan melemah, mengeluarkan raungan kemarahan dan kemudian langsung terbang ke lautan. Sektor Mingyue, lorong di luar ruang pelatihan Limit Hall, Luo Feng sedang memegang teleponnya. Wajah Luo Feng ungu karena marah. Ya, aku yang mengirim mereka. Tidak ada gunanya, pelindung perak cair hanya dapat mengulur waktu orang dan bertindak seperti pengawal. Mereka tidak dapat membunuh binatang menelan itu. Luo Feng menutup teleponnya dengan Jia Yi, hatinya dipenuhi dengan kesedihan yang tak terbayangkan. Orang lain terkejut melihat kemunculan 2 pelindung perak cair itu dan bahkan mulai sedikit berharap. Namun Luo Feng tahu dengan jelas, pelindung perak cair itu adalah produk berteknologi tinggi di alam semesta dan fungsinya sangat jelas pengawalan. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Babata, katakan padaku, apa yang harus kita lakukan? Luo Feng hampir menjadi gila. Dia menutup matanya karena kesakitan, dan sedikit kilauan terlihat di sudut matanya.